Renungan pendahuluan, janji-janjinya terpenuhi dalam diri kita jika telah membuat Allah sebagai perhatian utama. Mount of Blessing halaman 162-163. Setengah bagian yang pertama dari doa yang diajarkan Yesus kepada kita adalah mengenai nama dan kerajaan dan kehendak Allah. Supaya namanya dapat dihormati, kerajaannya diperdirikan, kehendaknya terlaksana. Apabila Anda telah melakukan pelayanan terhadap Allah sedemikian sebagai perhatianmu yang terutama, meminta dengan keyakinan bahwa segala keperluanmu sendiri pun dapat dipenuhi. Janganlah putus asa. Jika Anda tidak memiliki cukup bagi hari esok, Anda memiliki jaminan dari janjinya. Engkau akan tinggal di tanah itu dan sungguh-sungguh engkau akan dikenyangkan. Yesus tidak mengeluarkan apapun dari gudang. Begitulah misalkan. Ia menerima setiap hari suatu persediaan yang segar bagi semua kebutuhannya. Ya, setiap perkara, pokok-pokok bagi ajaran-ajarannya, anggur pada perkawinan, roti untuk memberi makan orang banyak, dan bahkan uang untuk membayar pajak. Semua ini diperolehnya karena ia memerlukan semua itu. Tidak pernah ia kekurangan sesuatu. Jika kita menjadikan kerajaan Allah itu sebagai usaha kita yang terutama seperti yang dilakukannya, bekerja untuk itu seperti halnya ia telah bekerja untuk itu, berdoa seperti halnya ia berdoa, berharap seperti yang ia harapkan, maka tak akan ada alasan bagi kita untuk menerima kurang daripada apa yang telah diterimanya. Kekayaan sorga akan tersedia bagi kita. Sesungguhnya ia menjaminkan kepada kita, segala perkara ini akan dipertambahkan kepadamu. Sekarang untuk apakah hendak kita berdoa? Kita hendaknya berdoa supaya kepentingan kita yang pertama-tama bukanlah terutama itu yang melengkapi diri kita dengan harta benda dunia ini, tetapi sebaliknya yang mempercepat kedatangan kerajaan Allah. Berdoalah supaya kita boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa adalah urusannya dan kerelaannya untuk melayani segala kebutuhan kita, dan bahwa kita menjadikan itu sebagai usaha kita dan senang untuk melayani semua kepentingannya. Amaran Jilid 1 nomor 12. Ayat renungan yang kedua, iman dan doa, syarat doa didengar. Ya, ini korelasinya seperti renungan yang di atas. Ya, bawah. Melalui iman dalam Kristus, setiap kekurangan daripada tabiat dapat dilengkapi. Setiap kekotoran dapat dibersihkan, setiap kesalahan dapat diperbaiki, setiap kesempurnaan dapat dikembangkan. Kamu adalah sempurna di dalam Dia. Doa dan iman adalah erat bergabung, dan keduanya perlu diselidiki bersama-sama. Dalam doa yang berasal dari iman terhadap suatu ilmu pengetahuan samawi. Itulah sebuah ilmu pengetahuan yang harus dipahami oleh setiap orang yang hendak membuat kehidupan kerjanya sesuatu yang berhasil. Kristus mengatakan, perkara-perkara apapun juga yang kamu ingini, apabila kamu berdoa, percayalah bahwa kamu akan memilikinya. Ia membuatnya menjadi jelas bahwa permohonan kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus memohonkan perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Maka apapun juga yang telah kita peroleh, apapun juga yang kita peroleh harus digunakan untuk melaksanakan kehendaknya. Jika persyaratan-persyaratan dipenuhi, maka janji itu adalah tidak ada tandingannya. Bagi keampunan dosa, bagi roh suci, bagi suatu temperamen yang seperti Kristus, bagi hikmah dan kekuatan untuk melaksanakan pekerjaannya, bagi setiap karunia yang dijanjikannya, kita boleh memohon. Kemudian kita haruslah percaya bahwa kita akan menerima, lalu mengembalikan syukur terima kasih kepada Allah bahwa kita telah menerima. Kita perlu berharap bukan terhadap bukti kenyataan berkat yang lahiriah. Karunia itu terdapat dalam janji. Maka kita dapat mengusahakan pekerjaan kita dengan merasa pasti bahwa apa yang Allah telah janjikan ia mampu untuk melaksanakan. Dan bahwa karunia yang sudah kita miliki, yaitu akan menjadi kenyataan
Education halaman 257-258, Renungan Doa Amaran Sekarang, jilid 2 nomor 45. Jika kita mempercayainya betul-betul, maka segala jenis kecemasan yang tidak sepatutnya akan lenyap. Kehidupan kita tidaklah begitu dipenuhi kekecewaan seperti yang sekarang ini. Karena segala sesuatu, baik kecil maupun besar, akan diserahkan ke tangan Tuhan, yang tidak digelisahkan oleh ragam-ragam keperluan atau dikalahkan oleh keluh kesahnya. Kita akan menikmati suatu kedamaian jiwa yang kepada orang lain sudah lama tidak dirasainya. Kebahagiaan sejati 80 ayat 3. Allah berbicara kepada kita di dalam firman-Nya. Di dalamnya dapat kita lihat dengan terang kenyataan tabiatnya, dari hal tindakannya terhadap manusia, dan pekerjaan besar mengenai penebusan. Dengan inilah dihadapkan kita dibentangkan sejarah para bapak-bapak dan nabi-nabi, serta orang-orang saleh zaman dahulu kala. Mereka itu sama sifatnya dengan kita. Yakub 5 ayat 17. Dapat melihat mereka berjuang melawan kekecewaan sama seperti kekecewaan kita. Bagaimana mereka jatuh pada pencobaan sama juga seperti kita. Namun demikian hati mereka diberanikan dan menang melalui anugerah Allah. Dan dengan memandang hati kita pun diberanikan dalam usaha memperoleh kebenaran itu. Apabila kita membaca pengalaman-pengalaman mereka yang amat berharga, dari hal terang dan kasih serta berkat yang mereka nikmati, dan dari hal pekerjaan yang dibawakannya melalui anugerah yang diberikan kepada mereka itu, maka roh yang menggerakkan mereka menyalakan sebuah api keinginan yang suci di dalam hati kita. Dan suatu kerinduan menjadi seperti mereka dalam tabiat seperti mereka berjalan bersama Allah. Bagian sejati 81 ayat 3. Ini dibaca lagi nih. Mengapa banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Allah, dalam mana tidak tampak pembaruan dalam perkataan roh dan tabiat? Sering timbul pertanyaan, kalau begitu mengapa banyak orang yang mengaku percaya kepada firman Allah, dalam mana tidak tampak pembaruan dalam perkataan roh dan tabiat? Mengapa begitu banyak orang yang tidak bisa menahan perlawanan terhadap maksud dan rencananya yang menunjukkan perangai yang tidak suci dan yang menggunakan kata yang kasar, telanjur, dan penuh nafsu? Alasannya ialah karena mereka itu belum bertobat. Mereka tidak menyimpan lagi kebenaran itu dalam dirinya. Kehidupan mereka menunjukkan tidak adanya rahmat Kristus, suatu ketidakpercayaan dalam kuasanya untuk mengubah tabiat. Oke, ada lagi ya? Oke, kita ke atas dulu. Ya, ini setelah saya baca ayat renungan hari ini adalah bagian daripada tips untuk menjadi sukses. Ya, kalau saya ini kan seorang pengusaha, sekali melihat tips bagaimana menjadi orang sukses dari kacamata best practices. Ya, best practices itu adalah hal-hal yang biasanya dilakukan yang berulang-ulang dan dia menjadi sebuah peraturan yang tidak tertulis. Nah, di dalam kita beragama, kita sudah ada tips untuk sukses. Ya, bagaimana apapun yang kita minta, itu Tuhan akan memberikan. Ternyata setelah kita belajar lama di dalam kebenaran, tips suksesnya tidak sama seperti orang di dunia. Ya, tips sukses orang di dunia itu mereka bekerja sangat keras, ya maka mereka akan mendapatkan hasilnya. Kalau tips sukses di dalam kebenaran seperti yang ada di dalam ayat-ayat yang di huruf tebalkan itu. Apabila Anda telah melakukan pelayanan terhadap Allah sedemikian sebagai perhatianmu yang terutama, maka Anda boleh meminta dengan keyakinan bahwa segala keperluanmu sendiri pun dapat dipenuhi. Jadi setelah saya membaca ini, maka ada syaratnya. Jadi kita harus melakukan pelayanan dulu terhadap Allah, itu yang menjadi perhatian kita yang utama. Bukan keinginan kita untuk menjadi sukses atau mendapatkan banyak materi, ya baru kita kedua melayani terhadap kita yang utama. Jadi dibalik. Ya, perhatian pelayanan terhadap Allah itu yang menjadi perhatian kita yang utama,
maka kita tidak usah ragu-ragu, kita akan meminta kepada Tuhan dan yakin bahwa itu akan dipenuhi. Janganlah putus asa jika Anda tidak memiliki cukup bagi hari esok. Anda memiliki jaminannya dari janjinya. Bahkan di sini diberikan janji. Tidak usah putus asa kalau doa kita, harapan kita itu tidak dipenuhi. Karena jaminan dari hari esoknya itu pasti terpenuhi. Engkau akan tinggal di tanah itu dan sungguh-sungguh engkau akan dikenyangkan. Nah, ini dikembalikan kepada individu kita masing-masing. Ya, karena setiap orang menginginkan mereka punya cita-cita. Ya, terutama buat kita yang sudah tinggal 4 tahun lagi, ya saya pribadi juga saya ada cita-cita karena saya pengusaha, jadi saya punya banyak masalah yang harus saya beresin. Jadi tentu saja ini ayat ini menjadi renungan buat saya pribadi, mana yang harus menjadi perhatian saya yang utama. Apakah pelayanannya ataukah persoalan-persoalan ekonomi saya yang harus saya beresin dulu. Nah, itulah yang menjadi pergumulan buat saya dan itu juga bisa menjadi pergumulan buat saudara-saudara sekalian. Turun ke bawah deh. Di sini ada yang menarik lagi, jika kita menjadikan kerajaan Allah itu sebagai usaha kita yang terutama, seperti dilakukannya, bekerja untuk itu seperti halnya ia telah bekerja untuk itu, berdoa seperti halnya ia berdoa, berharap seperti ia harapkan, maka tak ada alasan bagi kita untuk menerima kurang dari apa yang telah diterimanya. Ya, artinya kalau kita menjadikan kerajaan Allah itu yang menjadi terutama buat kita, ya saya ingat papa saya itu cerita sama saya dari masa mudanya sampai sekarang karena begitu besarnya perhatian papa saya terhadap kerajaan Allah itu, maka dia mendapatkan banyak mujizat ya dari masa mudanya sampai di hari tuanya sekarang. Ya, itu yang kita bisa ambil renungannya bagaimana seorang pendiri Davidian di Indonesia seperti papa saya bisa bersaksi bahwa dia menjadikan kerajaan Allah itu menjadi hal-hal yang diutamakan dan dipikirkan setiap saat. Nah, kita di sini juga diminta kalau kita menjadikan kerajaan Allah itu menjadi pikiran kita yang terutama, dan berdoa dan bekerja untuk itu, ya di sini dikatakan maka tak ada alasan bagi kita untuk takut kalau kita tidak menerima apa yang kita minta. Artinya kebutuhan kita akan dipertambahkan. Kita tidak akan mengalami kehidupan yang sangat sulit. Ya, karena saya pernah berdebat dengan papa saya bagaimana kita mau beragama, tapi kehidupan ekonomi kita begitu sulit. Ya, itu nggak masuk akal. Ya, tapi saya nggak tahu deh kalau dari pandangannya saudara Rain, ya karena saya dengan Rain ini biar kata adik kakak, tapi kita belum tentu punya pikiran yang sama persoalan yang satu ini. Ya, tapi ini semua menjadi kembali lagi apa yang ada tertulis. Ini yang harus jadi pedoman kita. Kekayaan sorga akan tersedia bagi kita. Sesungguhnya ia menjaminkan kepada kita segala perkara ini akan dipertambahkan kepadamu. Nah, setelah saya renungkan begitu lama, segala perkara ini itu artinya apa? Bukan perkara dalam bidang materi, tapi adalah pengetahuan keagamaan. Ya, pengetahuan keagamaan itu akan diberikan secara berlimpah berdasarkan kemampuan kita, perhatian kita kepada kerajaan Allah itu yang menjadi pekerjaan kita yang utama. Ya, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh saudara Rain. Kalau dari analisa saya, segala perkara ini akan dipertambahkan kepadamu, itu memang ada hal materi yang dipertambahkan kepada kita, tetapi yang paling terutama itu adalah kebenaran ini. Ya, pembelajaran terhadap kebenaran ini semuanya itu dipertambahkan secara melimpah diberikan kepada kita. Turun ke bawah. Yang di hurufnya yang ditebelin aja deh. Nah, yang kedua ini ada iman dan doa. Ya, doa itu menjadi salah satu persyaratan kita. Kita selalu melakukannya pagi dan malam. Ya, tapi doa itu tidak bisa terlepas begitu saja tanpa iman. Sementara iman itu adalah belajar, mengerti, percaya, berbuat. Ya, setiap kali kita selalu jatuh dalam dosa, apalagi berapa kali kita belajar, saudara Rin tuh mengatakan bahwa kita ini harus kembali kepada 3,5 tahun. Ya, belajar meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kalau saya pribadi, saya melihat setiap hari kayaknya saya berdosa terus. Ya, hari ini aja saya sudah berdosa karena mobil saya lagi rusak, saya udah pusing 7 keliling udah.
Saya udah nggak mikirin yang hari-hari lain lagi. Hari ini harus beres tuh mobil. Nah itu saya udah berdosa hari ini. Ini sebagai contoh aja. Ya, jadi di sini dijanjikan kepada kita bahwa kita harus berdoa dan iman. Itu ada bagian erat yang bergabung. Ya, permohonan kita untuk harus sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus memohonkan perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Maka apapun juga yang kita peroleh harus digunakan untuk melaksanakan kehendaknya. Ya, ini saya teringat Saudara Ren pernah berbicara ya pada saat umpamanya kita diberikan materi, apakah materi itu akan kita gunakan untuk melaksanakan kehendaknya atau kita menggunakan materi itu untuk kepentingan lain. Ya, di sini memang ada tulisan jika persyaratan-persyaratan dipenuhi, maka ada tandingannya. Ya, tentu saja ada persyaratannya. Ya, untuk doa dan iman kita itu bisa dijawab oleh Tuhan. Nah, persyaratannya seperti yang tadi diucapkan di atas oleh renungan itu sendiri. Turun ke bawah. Yang ditebelin aja kalau tulisan tentang education maupun kebahagiaan sejati, top ya. Ya, ini memang tulisannya Nyawa di sini semua adalah bentuk dari kalau kita menata kehidupan kita sesuai dengan apa yang diajarkan, maka segala sesuatu itu tidak pernah ada. Ya, seperti kecemasan, kekecewaan, itu tidak pernah akan ada dalam kehidupan kita. Ya, memang kalau saya baca di buku Kebahagiaan Sejati ini adalah bentuk idealis dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen. Ya, tapi menurut saya bacaan ini sangat sulit untuk diwujudkan. Ya, karena ini di satu tempat yang memang nggak boleh ada lingkungan. Seperti yang Saudara Ren pernah bilang, kita harus tinggal sendirian, ya maka kita tulisan-tulisannya Nyawa di dalam Kebahagiaan Sejati ini semuanya itu akan bisa diwujudkan. Tapi selama kita tinggal bercampur aduk, berasimilasi dengan lingkungan, maka ini akan sangat sulit untuk kita lakukan. Ya, di sini juga dikasih contoh bagaimana Bapak dan nabi-nabi yang soleh zaman dulu juga punya kekecewaan yang sama seperti kita dan mereka berhasil melewati itu semua. Nah, itu menjadi pegangan buat kita, pelajaran buat kita, kalaupun kita misalnya individu di dalam perkumpulan kita mengalami kecewaan yang luar biasa, maka kita harus mengingat ke sejarah ke belakang. Ya, bagaimana mereka juga punya kekecewaan, dan dengan pergumulan mereka, nah itu mereka bisa lepas daripada yang namanya meninggalkan yang namanya kebenaran ini. Jadi ini yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Ya, renungan kali ini yang dibacakan oleh saya ini luar biasa bagusnya. Ya, kita berjuang untuk bagaimana bisa memenuhi ayat renungan ini, biarpun dalam prakteknya itu sangat sulit. Ya, karena sangat sulit buat kita setiap hari memikirkan kerajaan ini, karena kita masing-masing punya tanggung jawab pada pekerjaan kita yang lain. Tapi ya begitulah, yang namanya agama kan hitam atau putih, jalankan atau nggak jalankan. Kalau nggak jalankan ya punya konsekuensi, kalau dijalankan ya konsekuensinya kayak begini. Artinya harus ada yang dikorbankan. Saya kira itu aja, Rain. Nanti bisa ditambahkan oleh Rain. Terima kasih. Ya, terima kasih Saudara Victor. Ya, jadi tadi Saudara Victor coba membahas dari sisi praktek. Ya, memang antara teori dan praktek itu dua hal yang seperti ada jurang. Padahal dengan adanya petunjuk-petunjuk Nyonya White ini meminta kita bukan ada jurang antara praktek dan teori. Ya, kita harus membuat teori-teori itulah praktek-praktek kita, bukan suatu jurang antara praktek dan teori. Ya, memang itu perjuangan. Tadi yang Victor juga katakan, memang kita berjuang, terutama karena kita masih berada di lingkungan dunia yang penuh ketenangan, dunia yang tidak memandang bahwa dunia itu tinggal 4 tahun lagi. Ya, nah kita hidup di antara mereka. Jadi kita juga jangan hanyut di dalam ketenangannya mereka. Kita udah belajar beberapa waktu yang lalu bahwa kita harus berpisah. Dan kita walaupun fisik kita belum berpisah, otak kita harus kita bentuk supaya kita terpisah dari mereka.
Kita jangan berada di dalam kenyamanan mereka. Jangan kita juga merasa nyaman dengan keadaan mereka. Ya. Nah, pembelajaran kita ini sebenarnya kenapa kita tampilkan renungan pendahuluan ini? Karena di sini kita mau menekankan kepada kita. Kita sering mengira bahwa segalanya itu akan dipertambahkan kepada kita. Kita pikir itu akan mudah kita dapatkan kalau kita cukup berdoa, memohon dengan nangis, dengan dengan air mata darah lah kita menangis. Ternyata di dalam tulisan-tulisan yang disampaikan di dalam 2 renungan doa dari Amaran sekarang ini, terjawablah bahwa ternyata kenapa doa-doa kita tuh banyak yang tidak dijawab. Kenapa keinginan-keinginan kita yang sudah dengan air mata darah kita sampaikan kepada Tuhan dari tiap malam mungkin kita berdoa, ya banyak yang tidak terjawab. Jawabannya apa? Karena ternyata kita belum melaksanakan perintahnya Tuhan, yaitu menjadikan dirinya adalah yang terutama. Ya, inilah apa yang menjadi masalah adalah karena kita tidak menjadikan Tuhan yang utama. Dan terbukti sampai detik ini, apalagi yang tadi saya coba beri kesaksian dari saya telepon dokter Suci, itu tergambarkan bahwa kepentingan-kepentingan diri kita sendiri, bahkan di dalam belajar kebenaran pun, kita masih menggunakan keangkuhan-keangkuhan kecerdasan manusia kita. Ya. Jadi artinya kepentingannya Tuhan itu belum yang menjadi utama di dalam diri kita. Jadi jangan heran kalau kita punya keinginan itu tidak banyak yang tidak dipenuhi. Ya, coba kita geser lagi Dela, bagaimana Yesus dulu bisa keinginan-keinginannya dipenuhi, bahkan dia tidurnya, makanannya semuanya terjamin. Ya tuh kita lihat pokok-pokok ajaran anggur. Ya kita lihat anggur pada perkawinan, roti, memberi makan orang banyak, bahkan uang untuk membayar pajak, itu Yesus semuanya tersedia. Kenapa bisa tersedia? Karena Yesus sudah menjadikan Tuhan itu yang utama. Dalam hal ini Yesus adalah manusia, tapi karena Yesus sudah menjadikan Tuhan yang utama, maka segala kepentingannya dia terpenuhi. Nah, di sini kita coba lihat apa yang tadi Victor katakan, segala itu dari kacamatanya Victor tadi kebenaran. Jawabannya tidak. Ya, mari kita lihat lanjut ke bawahnya lagi Dela. Ya, nanti kita lihat jawabannya seperti apa. Segala kebenaran itu, nah itu ya, segala perkara ini akan dipertambahkan kepadamu. Segala di situ apakah hanya yang hal rohani atau termasuk badani? Karena dari contohnya Yesus itu bisa memberikan anggur pada perkawinan, roti untuk memberikan makan orang banyak, uang untuk membayar pajak, itu kan bukan rohani, itu adalah materi, ya. Nah, kira-kira geser lagi kita lihat nanti jawabannya ada di bawah. Jelas geser lagi deh. Inilah yang namanya membandingkan ini. Ya, lihat di sini. Nah, permohonan kita itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kita harus memohonkan perkara-perkara yang telah dijanjikannya. Jadi segalanya itu akan diberikan hanya bila kita memintanya sesuai kehendak Allah. Kalau kita mintanya mobil, kita mintanya rumah, kita mintanya kepentingan-kepentingan kita, ya tidak dipenuhi sama Tuhan. Sebagaimana Yesus itu meminta untuk disediakannya anggur, disediakannya roti, tadi untuk bayar pajak, itu sepenuhnya kan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau seandainya Yesus untuk kepentingannya dia sendiri, itu pun juga tidak akan diberikan sama Tuhan. Kira-kira itu jawabannya. Ya, kira-kira yang kata-kata segalanya akan dipertambahkan, itu ternyata segalanya bukan berarti bebas liar. Ternyata harus kembali lagi sesuai akan Taurat dan kesaksian. Jadi kalau kita memohon dalam doa sesuai dengan akan Taurat dan kesaksian, ya kita paham bahwa yang dimintakan hanya itu. Kalau kita keluar dari itu tidak akan dipenuhi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia bilang apa? Sesuai dengan kehendak Allah, kita harus memohon perkara-perkara yang telah dijanjikannya aja. Jadi kita harus baca yang banyak. Dengan kita baca yang banyak, jadi kita tahu yang dijanjikannya itu apa. Ya minta aja yang itu. Yang tidak dijanjikan ya jangan diminta. Kalau kamu minta sesuatu yang tidak dijanjikan ya tidak dipenuhi sama Tuhan. Kira-kira itu jawabannya. Jadi kenapa kok kita sampai detik ini sering doa kita tuh tidak terjawab. Ternyata karena kita memintanya sesuatu yang mementingkan diri sendiri. Dan itu tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Oke, kita lihat yang di bawah lagi, Dela. Lanjut. Nah, ini soal kecemasan juga kenapa timbul? Karena kita belum melaksanakan sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita menjalankan hidup kita ini, seperti yang tadi kita bicara sebelum kita berdoa, kita tuh sudah dibayar lunas sama Yesus. Apabila kita menjalankannya seperti Daniel, kita menjalankan diri kita seperti Ayub, seperti Yusuf, maka tidak akan pernah ada kecemasan-kecemasan. Kita tidak perlu ragu sama nasib masa depan kita itu seperti apa. Ya. Nah, jadi artinya begini. Artinya kalau memang ternyata doa itu harus sesuai persyaratan yang Tuhan minta, maka segalanya itu dipertambahkan dan apa yang selama ini kita dapatkan cenderung itu adalah hasil daripada apa? Panas dan hujan diberikan sama, baik orang jahat maupun orang benar. Ya. Jadi kalau begitu selama ini kita mempunyai penghasilan atau mendapatkan banyak hal, itu cenderung adalah hasil dari panas dan hujan yang sama. Karena apa? Karena syarat dari Tuhan itu jelas, yaitu harus menjadikan dirinya yang utama. Dan kita terbukti sampai detik ini belum sepenuhnya untuk kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Praktek-praktek kita banyak, kita mementingkan diri sendiri. Kalau Tuhan bisa memenuhi tuntutan-tuntutan kita, Tuhan sendiri menyalahi kata-katanya dia. Kalau Tuhan penuhi tuntutan-tuntutan kita dalam doa-doa kita, sebagai banyak orang-orang merasa doanya dijawab, ya itu Tuhan sudah menyalahi kata-katanya sendiri bahwa Tuhan menuntut Tuhan dirinya adalah yang utama. Ya, jadi jawabannya kenapa kita sekarang ada yang terjawab, ada yang tidak. Ternyata itu sebenarnya bukan jawabannya Tuhan. Itu adalah karena panas dan hujan diberikan sama. Ya, kira-kira paling bawah adalah. Yang paling bawah adalah. Nah ini, kenapa sering timbul pertanyaan? Ya, orang-orang yang mengaku percaya kepada firman Allah belum tampak pembaharuan dalam perkataan dan roh dan tabiat. Kenapa? Karena dia belum bertobat. Nah, orang yang belum bertobat ini kalau dia berdoa kira-kira didengar atau tidak? Tuhan akan jawab enggak? Segala kebenaran itu akan dipertambahkan kepada dia enggak? Segalanya yang dia minta itu akan dipertambahkan atau tidak? Kalau Tuhan beri, otomatis Tuhan menyalahi kata-kata yang tadi depan. Ya, nah jadi kita harus paham. Mulai dari detik ini kita harus paham. Kalau kita mau meminta itu harus sesuai dengan kehendaknya. Kalau tidak sesuai dengan kehendaknya, jangan kita meminta. Ya, kita berusaha saja karena panas dan hujan diberikan sama. Jadi orang-orang yang di luar sana imannya beda. Kenapa dia dapat? Karena panas dan hujan diberikan. Bukan karena doanya dia didengar. Doa kita tidak didengar. Jawabannya kira-kira seperti itu. Ada yang mau mengomentari? Silahkan. Ini yang menarik gini, Cok, pertanyaannya. Ya kalau kita lihat dari zaman kita masih kumpul bareng di Pekayon tuh, ya sekarang itu kan kita udah pisah dengan grupnya Timbul. Ya dulu yang kita lihat dari kacamatanya kita nih orang-orang grupnya Timbul nih banyak yang mohon maaf ya tingkat kesejahteraan sosialnya itu ya gitu-gitu aja lah ya, tapi bukan luar biasa sekarang. Mereka itu boleh dikatakan kemajuan ya dari sisi ekonomi. Nah kalau kita lihat tadi tiga kata kunci di atas tuh, yang pertama itu kan memperhatikan kerajaan Allah dengan sepenuh hati dan menjadikan kerajaan Allah itu yang terutama. Lalu yang kedua itu ada doa dan iman. Ya, lalu yang ketiga itu semuanya harus sesuai dengan kehendaknya dia. Nah, kalau kita lihat dari kacamata yang tadi, ya kita boleh dibilang kita lebih banyak cobaan ekonominya di kelompok kita. Ya kalau dibandingkan dengan mereka yang dulu waktu kumpul bareng sama sekarang itu dari sisi materinya tuh sangat cepat gitu loh berubahnya. Nah itu yang kadang-kadang kalau kita dari kacamata manusia, kan biasanya kacamata manusia kan mengukurnya nih loh doa dan harapan saya didengar. Maka Tuhan menjawab doa saya. Sementara kalau di kita kan pergumulannya itu loh ya luar biasa karena memang dari kacamata manusiawi ya materinya itu tidak sebanding dengan apa yang kalau kita lihat dari grup yang
timbul gitu. Itu aja sih. Ya kalau dilihat-lihat kan kita cobaannya lebih banyak, kalau di mereka ya kita nggak tahu karena kita nggak pernah bergaul sama mereka, cobaannya seperti apa gitu. Itu Ya, kalau dari aku. ya, terima kasih Victor. Jadi kita memang harus sadar bahwa kita tuh dicobai. Ya kemarin kita udah diskusi, kita belajar bahwa kita itu diserang oleh 3 hal. Ya, kita akan mendapat tantangan dalam 3 hal. Ya, tantangan yang pertama adalah serangan dari ujian dari Tuhan. Ya, untuk jadi calon 144.000 kita kemarin udah belajar ada ujian dari Tuhan. Renungan yang 2 minggu yang lalu kalau nggak salah. Ya, terus ada cobaan dari setan. Tuhan nggak pernah mencobai. Ya, ujian dari Tuhan, ada cobaan dari setan. Dan yang ketiga, ini cobaan ciptaan kita sendiri. Nah, ini jadi kita cobalah menjadi orang wise, melihat setiap pergelutan hidup kita. Kita berhadapan dengan 3 hal ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan kelompok mereka, mungkin mereka tidak mempunyai masalah dengan cobaannya dia sendiri, akibat perbuatan di masa lalunya dia. Ya, mungkin saja kejatuhan-jatuhan kita ini di depan, itu yang kita takutkan itu bukan cobaan dari setan, tapi sebenarnya akibat dari cobaan-cobaan yang kita sendiri yang membawa diri di masa lalu. Ya, terus sama juga ada ujian-ujian. Untuk ujian, itu persyaratannya harus orang ini sudah layak untuk diuji. Tuhan tidak akan menguji orang yang belum layak, sudah belum menjadikan dirinya manusia baru. Ya, kalau kita belum berjuang untuk menjadi manusia yang baru, ya artinya ujian Tuhan itu tidak diberlakukan kepada orang-orang yang bukan umatnya. Ya, Tuhan melakukan ujian itu untuk mengasah, mematangkan emas, katanya gitu. Ya, yang kita udah baca. Ya, dan cobaan yang setan berikan itu cobaan juga setan berikan untuk menjatuhkan orang-orang yang potensi menjadi penghalang-penghalang keberhasilan kerajaannya dia. Ya. Jadi yang 2 hal di depan tadi kita harus pahami. Itu terkait dengan kita sudah menjadi manusia baru atau paling tidak perjuangan menjadi manusia baru. Kalau kita masih manusia yang kemarin-kemarin saja, ya hitungannya Tuhan belum melakukan ujian. Untuk apa Tuhan lakukan ujian? Kan misinya Tuhan menguji adalah untuk mematangkan, mengasah. Ya, kalau orang ini tidak akan menjadi umatnya, ngapain diasah sama Tuhan? Terus yang kedua, setan juga ngapain cobain orang ini kalau orang ini toh juga memang anggota saya, gitu loh. Nah, jadi ya ini memang berat ya, kita perjuangan perjalanan hidup ini, tantangan-tantangan akibat dosa dulu Adam dan Hawa membuat dunia ini harus dengan berkeringat kita mencari nafkah, akhirnya membuat kita kadangkala mencari-cari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya ya mohon maaf ya itu kesalahan kita di masa lalu ya. Kita harus pahami kondisi kita. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan 3 perjuangan yang tadi, kita harus sadar bahwa mungkin sekarang ini harapannya kita sedang berjuang untuk 2 ujian yang di depan tadi. Ya, ujian dari Tuhan karena kita sudah mau menjadi manusia yang baru, dan cobaan dari setan karena kita mau jadi manusia baru yang mengancam keberadaannya setan. Mudah-mudahan karena kita melakukan 2 hal itu, melakukan perubahan menjadi manusia yang baru. Kira-kira itu ya, saudara-saudara, kalau ada yang komentar silahkan. Emang susah sih, hidup ini susah karena dengan berkeringat itu mencari nafkah itu akhirnya menyita pikiran kita. Saya diskusi sama istri saya bilang gini, setiap setiap orang mau bangsa apapun selalu menyekolahkan anaknya, tujuannya itu apa? Untuk supaya dia survive, bisa bertahan hidup di masa depan. Tidak ada yang orang tuanya yang khawatir sama anaknya tidak selamat. Tidak ada satu manusia pun yang saya khawatir anak saya nggak bisa selamat. Pasti semuanya akan berpikir gini, saya khawatir masa depan anak saya ini, dia bisa hidup apa enggak ya? Itu semua orang, mau umat Allah, mau tidak umat Allah, semua yang dipikirkan seperti itu. Hanya manusia-manusia baru saja yang Adam dan seperti Daniel ya, Daniel dan siapa lagi
Abraham lah yang sama sekali nggak mikirin tentang bagaimana keselamatan di dunia ini. Itu orang-orang istimewa ya. Dan itu memang menyandera kita, nggak bisa kita pungkiri, itu menyandera kita sampai pintu kasihan tertutup, kita masih punya beban 1 biji itu. Ya, jadi ingat musuh kita cuma 2 di dunia ini, 2 musuh ini, ya, yang harus kita perjuangkan, yaitu akibat dari dosa harus berkeringat, kita harus mencari nafkah. Terus yang kedua apa? Melawan karakter yang telah terkontaminasi ke dalam diri kita dari karakternya Lucifer, yaitu apa? Mencintai diri sendiri, mementingkan diri sendiri, itu musuh bagi kita hanya 2. Tapi semuanya itu nanti akan ada cabang-cabangnya yang sampai lari kemana-mana itu cabang-cabang. Ya, 2 hal ini yang harus kita perangi, yaitu mencari nafkah dan yang kedua melawan diri sendiri. Mungkin kira-kira itu, Dela bisa lanjut Dela. Ya, saudara lihat ke gambar yang berikut ini. Nah, ya. Saudara-saudara, coba kita amati gambar ini. Gambar ini sudah pernah kita diskusikan, ya. Gambar ini adalah profil umat Allah, calon-calon 144.000 yang tadi Victor juga udah bacakan dari renungan pendahuluan kita. Ya, inilah persyaratan-persyaratan. Kalau kita mau doa kita didengar, kita harus kondisinya seperti ini, yaitu apa? Calon-calon 144.000 atau harus mengenal sejarah, harus mengetahui apa yang menjadi syariat-syariat, ya, perintah-perintahnya, ya, yang harus dia hidupkan di dalam praktek kehidupannya, dan juga dia harus tahu nubuatan-nubuatan, rencana-rencana kelepasan yang Tuhan persiapkan bagi calon-calon 144 dan buah-buah kedua. Itu harus kita ketahui, ya. Nah, dalam kesempatan ini, ya, yang saya akan bagikan kepada saudara adalah pengetahuan tentang sejarah. Kemarin saya coba komunikasi dengan saudara kita yang dari Ambon, mungkin nanti 2 minggu depan atau 2 minggu lagi dia sudah ada di Jakarta. Sekarang ini dia lagi mau perjalanan naik kapal dari Ambon. Ya, nanti 2 minggu lagi kita akan bersama-sama dengan dia. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan diskusi dengan dia terlihat bahwa pengetahuan tentang sejarah mungkin agak kurang. Orang-orang Advent ini memandang sejarah itu hanya dongeng-dongeng, ya. Semoga kita-kita yang sudah belajar tongkat gembala sekarang ini harus sadar bahwa kenapa Nyonya White atau Victor Hutef mewajibkan kita untuk memahami profil umat Allah seperti ini, ya. Kenapa? Karena di dalam mempelajari sejarah itu ada hukum atau rumus, contoh dan contoh saingan. Jadi pelajaran sejarah yang mungkin kita waktu di Advent atau di Protestan kita anggap itu hanya sebuah dongeng-dongeng, hanya sekedar untuk cerita-cerita anak-anak, ya. Jadi tidak menjadi satu fokus yang layak untuk diperhatikan. Pada saat kita sekarang berada di pelajaran tongkat gembala, kita harus paham sejarah ini semua mempunyai contoh dan contoh saingan. Jadi kalau kita tidak mengerti tentang sejarah, bagaimana kita bisa tahu bagaimana Tuhan akan menuntut calon-calon 144.000 itu keluar dari kondisinya. Karena kita tidak mempunyai juru kabar yang hidup, maka satu-satunya yang bisa menuntun, memberikan jawaban terhadap kasus-kasus yang kita hadapi, kita harus cari di dalam sejarah. Bagaimana kalau kita menghadapi sesuatu, bagaimana kita memperlakukan, bagaimana sikap kita yang harus kita perbuat apabila di antara kita misalkan ada sekam atau ada orang-orang yang nambah-nambah dan kurang-kurang, apa yang harus kita lakukan? Dan yang kita bisa jawab adalah sejarah. Ya. Kita tidak mempunyai juru kabar yang hidup, jadi semua yang tertulis itulah bantuan kita untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita. Oke, Dela lanjut Dela ya. Jadi pelajaran yang kita mau bahas di sini adalah sejarah. Dan inilah contoh dan contoh saingannya yang kita akan diskusikan. Kita ambil pelajaran-pelajaran apa yang kita dapat dari contoh dan contoh saingan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, saudara-saudara sekalian. Ya, ini yang pertama, kita lihat pelajaran dari pengalaman bangsa Israel. Bagaimana sesuatu umat tidak memiliki pemimpin yang hadir di antara mereka.
gambaran setelah Victor Houteff meninggal. Kepemimpinan Harun suatu contoh dari pekerjaan yang lemah dan mengikuti arus. Jadi ternyata kalau kita patuh atau kita rajin membaca, ternyata jauh-jauh hari itu sebenarnya sudah ada contoh dan contoh saingan bagaimana kondisi-kondisi umat Allah di akhir zaman ini. Ya, jadi gambaran-gambaran di akhir zaman ini seperti apa? Sebenarnya sudah ada di zaman-zaman yang masa lalu yang sudah jadi sejarah. Ya, nah, pelajaran bagaimana yang kita bisa dapatkan sebagai gambaran setelah Victor Houteff itu meninggal? Nah, kita lihat dapat dari cerita ini. Selama Musa tidak berada di antara mereka, bangsa Israel itu merupakan satu waktu menunggu dengan rasa cemas. Ya, kita ingat ini yang saya potong cerita ini adalah nanti saudara bisa baca ya. Ini sebuah cerita tentang waktu Musa ditugaskan untuk pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari. Hanya 40 hari saudara-saudara sekalian. Tapi 40 hari ini memberikan suatu contoh kepada kita bagaimana kalau umat Allah itu ditinggal oleh juru kabarnya. Ya. Jadi bangsa Israel waktu itu ditinggal naik ke Gunung Sinai untuk mengambil 10 hukum, itu hanya cukup selama 40 hari. Apakah benar mereka tidak ada pemimpin yang menggantikan Musa? Ada, namanya Harun. Mari kita baca sama-sama ya. Orang banyak mengetahui bahwa ia telah naik ke atas gunung bersama Yusak dan telah memasuki awan yang tebal yang dapat dilihat dari tempat mereka tinggal yang ada di puncak gunung itu, dan dari waktu ke waktu diterangi oleh kilat yang memancar dari hadirat Ilahi. Dengan penuh kerinduan mereka menunggu kembalinya Musa. Oleh karena selama berada di Mesir sudah terbiasa dengan ilah-ilah yang dimiliki dengan benda-benda nih. Kita garis bawahi. Oleh karena selama di Mesir sudah terbiasa mereka mempunyai ilah-ilah yang dimiliki dengan benda-benda. Maka sukarlah bagi mereka untuk berharap kepada satu oknum yang tidak kelihatan. Dan selama ini mereka telah bergantung kepada Musa untuk menguatkan iman mereka. Ya, nah ini kita bisa lihat ya. Jadi gambarannya kenapa mereka akhirnya membuat patung lembu emas, karena mereka tidak terbiasa bergantung kepada Tuhan yang tidak kelihatan. Dia biasa melihat dia bergantung kepada manusia yang kelihatan. Ya, jadi benda-benda yang kelihatan. Ya, sehingga mereka sama-sama mendorong Harun untuk mau membuat patung lembu emas. Ya. Saudara-saudara sudah melihat ada sebuah contoh dan contoh saingan, ya sudah kelihatan. Jadi jangan heran saudara-saudara kalau sekarang waktu Texas waktu tahun 1955 Victor Houteff meninggal, ya terus habis itu 62 dibubarkan, ya orang-orang itu tidak terbiasa untuk tidak mempunyai suatu figur yang terlihat, ya maka mereka berjuang untuk bisa kembali lagi sebagaimana waktu di zamannya Victor Houteff masih hidup. Dia butuh tempat, ya dia tidak bisa coba menyembah kepada sesuatu yang tidak terlihat. Dia butuh tempat yang bisa dia lihat tempat itu, dan dia butuh orang, figur yang bisa juga dia lihat dengan matanya. Dan itulah gambarannya kenapa tahun 91 organisasi Waku Texas berjuang dia membeli kembali. Siapakah mereka yang membeli kembali ini? Nanti kita baca. Ya, nanti semua diperlihatkan di sini. Ya, sekarang itu telah diambil dari antara mereka hari demi hari, minggu demi minggu berlalu, tetapi Musa belum juga kembali. Sekalipun awan itu masih tampak bagi orang banyak di atas tenda-tenda itu, seolah-olah Musa telah meninggalkan mereka atau telah dimusnahkan oleh api yang menghanguskan itu. Ya, oke, paragraf yang pertama ini. Kita lanjut. Ini saya loncat-loncat ya. Selama waktu menunggu itu, ya 40 hari sesuai PB1 para nabi dan bapak jilid 1 halaman 351 baris yang ketiga. Paragraf yang ketiga. Ya. Selama waktu menunggu itu 40 hari saja.
sebenarnya ada kesempatan bagi mereka untuk merenungkan hukum Allah yang sudah mereka dengar itu. Jadi sebenarnya 40 hari itu harusnya dia buka-buka lagi tuh. Ya, kalau di contoh saingannya ya kita di masa kita ini harusnya dibuka-buka lagi. Ada nggak sih petunjuk-petunjuk Victor Houteff nih? Ya, mungkin selama ini kita terlewat. Harusnya dia buka-buka lagi tuh tulisan-tulisan yang diberikan oleh Nyonya Wedan Victor Houteff. Tapi dia tidak lakukan. Ya. Dan untuk menyediakan hati mereka untuk menerima kenyataan yang lebih jauh yang dapat diberikannya kepada mereka. Mereka tidak mengambil waktu untuk itu, untuk hal itu katanya. Dia nggak lakukan itu. Dan andai kata mereka telah berusaha mencari pengertian yang lebih jelas akan tuntutan-tuntutan Allah itu dan merendahkan hati di hadapannya, mereka akan terlindung dari pencobaan. Jadi apa rendah hati itu ternyata benar-benar seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, ya, tentang bagaimana Tuhan memulai pendidikan 40 hari, Tuhan membuat mereka harus rendah hati dulu. Karena kalau tanpa rendah hati, mereka tidak akan mau buka-buka buku. Mereka akan menggunakan pikirannya sendiri seperti yang tadi saya diskusi dengan Dokter Suci. Dia menggunakan pikirannya sendiri. Jadi kerugiannya atau bahayanya dengan tidak mau rendah hati, dia sama sekali tidak mau menelusuri kembali. Ya, ini yang dicontohkan di dalam perjalanan Israel keluar dari Mesir. Ya, dia bilang tadi apa? Seandainya mereka mau rendah hati, dia akan merenung-renungkan dan dia tidak akan mau bangun patung lembu emas itu. Seandainya dia mau renung-renungkan. Ya, tetapi mereka tidak melakukan hal ini, dengan segera mereka pun menjadi lalai, tidak berhati-hati dan menjadi jahat. Hal ini terutama sekali terjadi di antara bangsa campuran itu. Nah, lihat, jadi bukan orang-orang yang pendiri-pendiri Waco Texas waktu bersama-sama Victor Houteff, ya, yang menjadi otak-otaknya orang apa? Orang Jamaika. Ya, saya nggak pernah ke Amerika, nggak pernah ketemu sama mereka, tapi kita bisa mengamati dari jauh. Mereka-mereka ini yang memimpin Waco Texas itu adalah orang-orang Jamaika, bukan orang-orang yang dulu sama-sama Victor Houteff. Jadi boleh dikatakan adalah bangsa campuran. Ya, jadi artinya apa? Mereka-mereka yang sudah masuk menjadi ikut keluar dari Mesir, tapi dia masih membawa Mesir di dalam dirinya. Jadi dia bukan murni orang-orang yang mempunyai pemahaman-pemahaman seperti orang Israel. Ya, jadi orang-orang yang baru bergabung dengan pekabaran kebenaran makanan pada waktunya. Jadi dia masih belum reformasi sebenarnya. Kita terus. Mereka menjadi tidak sabar. Mereka menjadi tidak sabar untuk berada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, negeri yang berkelimpahan susu dan air madu. Hanyalah dengan syarat penurutan bahwa negeri yang subur itu dijanjikan kepada mereka. Tapi mereka telah kehilangan pandangan akan hal ini. Ada beberapa yang mengusulkan agar kembali saja ke Mesir. Tapi apakah itu maju terus ke kanan atau kembali ke Mesir? Orang banyak sudah bertekad untuk tidak lagi mau menunggu akan Musa. Ya, tuh. Akhirnya suara terbanyaklah yang mereka pakai. Ya, jadi artinya bagaimana? Suara terbanyaknya, orang terbanyak dari orang Israel artinya sudah disusupi oleh roh setan. Jadi bayangin itu masih di dalam kepemimpinannya Musa loh, Musanya masih hidup. Dan baru 40 hari, bagaimana kita yang dari tahun 1955 Victor Houteff sudah meninggal. Ini kita sudah di 2023, berapa puluh tahun coba. Jadi jangan heran kalau roh-rohnya yang memimpin atau pikiran-pikirannya Victor Houteff itu sudah banyak hilang di dalam orang-orang Davidian sekarang. Itu yang baru ditinggal 40 hari aja. Itu belum di ujung yang 40 hari, ini dalam perjalanan mungkin baru 30 hari atau 20 hari nih. Ya. Baru 20 hari aja udah hilang tuh. Ya, keyakinan kepada Tuhan tuh udah hilang gitu. Merasa tidak berdaya oleh karena tidak hadirnya pemimpin mereka, mereka telah kembali kepada tahayul-tahayul mereka yang dahulu. Bangsa campuran itu adalah yang pertama telah bersungut-sungut dan bersikap tidak sabar, dan mereka lah pemimpin dalam kemurtatan yang terjadi selanjutnya. Nah, itu ya. Kita bisa lihat dari contohnya. Di antara benda-benda yang dianggap oleh orang Mesir sebagai lambang ilah, mereka adalah lembu atau anaknya. Dan adalah atas anjuran mereka yang sudah pernah mentraktekkan bentuk penyembahan berhala di Mesir, di mana sekarang telah dibuat dan disembah satu patung anak lembu, orang banyak menghendaki satu patung untuk melambangkan Allah dan memimpin mereka sebagai pengganti Musa. Ya, jadi saudara bisa lihat, walaupun
dia membuat patung itu tujuannya untuk melambangkan Allah, ya, ya. Dan sebagai pemimpin penggantinya Musa, artinya kan dalam menyembah patung itu sebenarnya bukan patung yang disembah, yang sebenarnya dia misinya adalah menyembah Allah. Tapi adakah Allah menghargai, memaklumi? Ternyata tidak, ya. Ternyata tidak. Biarpun orang Katolik, ya, anak-anak saya kan sekarang sekolahnya di Katolik, ya, itu semuanya kalau lihat di sekolah-sekolahnya itu banyak banget patung-patung, ya. Tapi kalau mereka menjelaskan bahwa patung-patung itu hanya lambang, bukan berarti patung yang disembah. Nah, dalam jawaban penjelasan Nyonya White ini, kita dapat jawaban bahwa Tuhan tetap tidak berkenan, walaupun itu hanya untuk melambangkan sesuatu. Ya. Allah tidak pernah memberikan patung apapun untuk menggambarkan dirinya, dan Ia telah melarang dibuatnya patung-patung untuk maksud itu. Mukjizat-mukjizat yang hebat di Mesir, di Laut Merah dimaksudkan untuk meneguhkan iman. Di dalam dia sebagai penolong Israel yang tidak kelihatan dan yang maha kuasa. Satu-satunya Allah yang benar. Dan keinginan untuk memperoleh satu pernyataan yang kelihatan akan hadiratnya telah dikabulkan dalam tiang awan dan api telah memimpin mereka. Dan juga dalam pernyataan kemuliaannya di Gunung Sinai. Tapi dengan awan hadiratnya yang masih tampak di hadapan mereka, mereka telah berpaling dari hati mereka kepada penyembahan berhala di Mesir dan menggambarkan kemuliaan Allah yang tidak kelihatan itu dengan patung seekor lembu. Jadi tetap mereka tuh minta yang benar-benar kelihatan, walaupun tiang awan dan tiang api itu kelihatan, tapi itu tidak permanen. Dia minta yang permanen. Nah, ini ya, ini bisa nggak saudara lihat di dalam contoh dan contoh saingannya. Jadi terlihatlah bahwa kenapa Waco Texas itu dibeli kembali tahun 91, karena mereka tidak terbiasa untuk menyembah sesuatu yang tidak terlihat. Ya. Oke, lanjut. Selagi Musa bepergian, wewenang pemerintahan telah dipercayakan kepada Harun. Nah, sekarang kita lihat. Ini ada Harun loh padahal. Ya, ini ada Harun. Coba bayangin, mereka itu benar-benar bangsa Israel ini sudah ada Harun saja tidak dihargai. Ya, saya nggak tahu contoh saingannya Harun ini siapa ya di kita ini ya. Artinya juru kabar di bawahnya Musa itu nggak dihargai sama mereka. Ya mungkin ada tokoh-tokoh di zamannya tahun 91 itu ada tokoh-tokoh, tapi sama sekali tidak diperdulikan sama orang-orang banyak itu ya. Ya, kita terus. Dan sekelompok orang banyak telah mengurumuni kemahnya dengan tuntutan, mari berbuat kami berhala yang berjalan. Ya, kita lanjut aja. Ya, kita lanjut karena cukup panjang nanti. Dalam kemelut seperti ini diperlukan orang yang teguh, yang berani mengambil keputusan yang betul-betul berani. Nah, ya kita lihat di sini bagaimana keberaniannya Harun. Seorang yang telah mengutamakan kehormatan Allah lebih daripada untuk menjadi populer, ya. Oke. Lebih daripada keselamatan dirinya atau daripada hidup itu sendiri, ya. Nah, kita lihat nanti perbedaannya antara Musa dan Harun. Nah, jadi di dalam hal seperti ini itu harus pemimpin yang tegas. Kita terus dulu. Artinya di dalam cerita ini menggambarkan Harun itu tidak tegas. Kita terus. Tetapi pemimpin Israel yang sekarang ini tidaklah mempunyai watak seperti itu. Nah, Harun tidak mempunyai watak seperti itu. Harun dengan lembek memprotes tuntutan itu, tetapi kebimbangan serta perasaan takutnya pada saat yang kritis itu hanyalah membuat mereka menjadi lebih nekat lagi. Ya, jadi kita bisa lihat di sini Harun tidak tegas. Ya. Apakah Musa tegas? Nanti kita lihat saja. Ya, tapi dalam hal ini mereka tidak menghargai Harun. Oke? Jadi artinya waktu tahun 91 itu sebenarnya mungkin ada orang-orang yang juga seperti Harun ya, sebenarnya tidak setuju untuk dibeli kembali, tapi mereka tidak tegas ya. Kira-kira perlu nggak sih pemimpin yang tidak tegas ini? Bermanfaat atau tidak sih? Sebenarnya Tuhan membutuhkan orang yang tidak tegas seperti ini atau Tuhan membutuhkan orang yang tegas? Mari kita lanjut. Ya, Harun merasa takut akan keselamatan dirinya. Nah, ya kita lihat di sini. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Oke, lanjut Del.
tuh lihat. Tindakannya yang pertama adalah menyuruh agar anting-anting emas dikumpulkan dari semua orang dan dibawa kepadanya dengan mengharapkan bahwa kesombongan mereka akan menjadikan mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan seperti itu. Ya, artinya di zamannya Israel waktu keluar dari Mesir mereka masih belum reformasi pakaian. Ya, reformasi pakaian itu adalah bagian dari pekabarannya Ellen G. White. Ya, jadi artinya itulah kebenaran itu berkembang. Jadi jangan dianggap bahwa wanita-wanita sekarang boleh pakai anting-anting emas ya. Jadi wah karena di zaman Mesir boleh kok, waktu zaman Israel boleh kok, kita pakai aja sekarang. Jangan saudara-saudara, ingat kebenaran itu berkembang. Ya, ini adalah peraturan pelaksanaan, ini bukan hukum pokok ya. Jadi ini peraturan yang bisa bertambah dan berkembang. Oke? Nah, kita lihat di sini Harun malah jadi otaknya, pemimpin yang mengumpulkan emas. Bayangkan ini Harun bukannya dia harusnya menegur, dia malah jadi pemimpinnya. Harun telah mengizinkan penghinaan yang keji ini terhadap Tuhan. Nah, itu saya hitamkan. Ya. Jadi Harun yang harusnya menegur, malah dia yang mengizinkan. Oke, lanjut. Adakah Tuhan marah terhadap Harun? Nanti kita lanjut. Terus ya, kita loncat aja. Ya, geser. Betapa sering pada zaman ini cinta kepelesiran ditutupi dengan satu bentuk peribadatan. Nah, ya. Jadi hati-hati saudara-saudara, banyak orang saat ini yang mengemas belajar kebenaran itu, praktek-praktek yang duniawi dikemas dengan belajar kebenaran. Ya, saya nggak tahu kalau di kelompok Davidian seperti apa ya contohnya, tapi kalau di dunia banyak banget tuh, apalagi yang dia membawa kepentingan politiknya dikemas dengan agama. Kalau di Davidian saya nggak tahu, ya. Tapi ini gambarannya Nyonya White sudah ceritakan dari jauh-jauh hari bahwa kondisi seperti itu sering dilakukan, ya, sampai di zaman ini katanya. Artinya kita amati aja di dalam hari-hari kita ya. Adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini seperti di zaman Israel itu. Dan hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di dalam sidang akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Ya, seperti John Terry Nate dan Rain Terry Nate. Mungkin John Terry Nate tegas, Rain Terry Nate lembek. Ya, kira-kira saya mungkin tidak segalak papa saya. Ya. Ya, itulah namanya perjalanan ya, perjuangan. Oke. Ini hanya sebuah contoh. Tapi artinya kata-kata cerita tentang perjalanan Israel keluar dari Mesir ini ada contoh dan contoh saingan bagi kita karena Nyonya bilang sampai saat ini. Ya, jadi jangan bilang wah si Ren tuh cocok-cocokologi bawa cerita bangsa Israel dibawa kepada kita. Ya, nggak bisa katanya kalau Nyonya tidak bilang ada contoh dan contoh saingan. Tadi sudah terbukti itu adalah contoh dan contoh saingan. Oke, sekarang kita lanjut. Di kaki Gunung Sinai itu juga setan telah memulai hendak melaksanakan rencana-rencananya untuk menghancurkan hukum Allah. Dengan demikian meneruskan pekerjaan yang sama yang telah dimulainya di sorga. Selama 40 hari sementara Musa berada di atas gunung bersama Allah, setan sibuk membangkitkan kebimbangan, kemurtatan, dan pemberontakan. Nah, jadi artinya waktu Victor Hutef sudah meninggal, itu jangan dianggap tidak ada setan turun. Setan turun. Setan memang udah di bumi ya, bukan turun ya. Setan memang sudah ada di bumi. Dan setan pada saat itu benar-benar dia bekerja sebagaimana contohnya dahulu. Dan terbukti tahun 91 mereka membeli kembali. Jadi kalau kita dulu ingat, John Terry Nate pernah bicara, ada suatu keajaiban. Ya, keajaiban yaitu kita dulu ngira bahwa pembelian Waco Texas itu dia bisa beli dengan harga yang sangat murah di bawah harga pasar, kita kira bahwa itu Tuhan bekerja. Padahal dari perkembangan kita belajar kebenaran, kita harus ingat dan kita sekarang harus paham bahwa ternyata yang membuat harga itu sedemikian murah, lebih murah dari harga pasar, itu bukan Tuhan yang bekerja. Ternyata malaikat setan yang ikut campur di sana. Ya. Mungkin kalau kita melihatnya demikian, Waco Texas tidak melihatnya demikian. Ya silakan saja. Kita mau ikuti siapa, ya. Oke, lanjut. Sementara Allah sedang menuliskan hukumnya untuk diserahkan kepada umat perjanjiannya, bangsa Israel dengan menyangkal kesetiaan mereka kepada Tuhan telah menuntut agar dewa kemasan dibuat. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita lihat. Pada waktu Musa kembali dari hadirat kemuliaan ilahi yang hebat itu dengan prinsip-prinsip hukumnya di tangannya, untuk mana mereka telah berjanji akan menurutnya,
ia dapati mereka dengan terang-terangan melawan perintahnya, sedang menyembah sujud dalam perbaktian kepada sebuah patung emas. Nah, sekarang kita lihat, apakah Musa juga lembek ataukah Harun yang lebih keras? Ya, kita coba lihat. Ini beda kalau di kita, ini cerita nggak ada. Karena apa? Musa tidak pernah, Victor Hutep tidak pernah muncul, tidak pernah bangkit lagi. Ya, kita coba lihat di sini. Adalah melalui tipu muslihat di mana setan telah memperdayakan malaikat-malaikatnya dengan cara seperti itu. Sepanjang zaman ia telah menjalankan pekerjaannya di antara manusia dan ia terus menggunakan cara ini sampai kepada akhirnya. Jadi artinya jangan dibilang contoh dan contoh saingan yang saya sebutkan ini hanya karangannya Renterinate saja. Cara ini akan dipakai terus di akhir zaman dan di akhir zaman terbukti tergenapi cara ini diulangi lagi, yaitu setelah Victor Hutef meninggal. Ya, kita terus. Jikalau dengan terang-terangan ia mengaku sedang berperang melawan Allah dan hukumnya, manusia akan waspada, tapi ia telah mengelubungi dirinya dan mencampur baurkan yang benar dengan yang salah. Kepalsuan bahaya ialah kepalsuan yang bercampur dengan kebenaran. Ya. Saudara-saudara ingat, Dela boleh ke atas sedikit ya. Yang 40 hari Dela. Nah, selama 40 hari ya, sementara Musa berada di atas gunung bersama Allah, setan sibuk membangkitkan kebimbangan, kemurtatan dan pemberontakan. Saudara ingat nggak sama yang kita belajar tentang 3,5 tahun dan 40 hari? Ya, saya nggak tahu apa ini ada korelasinya atau tidak, tapi tampaknya berkaitan. Karena kita belajar tentang 3,5 tahun, itu ujungnya adalah Victor Hutef meninggal. Dan kapan mulainya pendidikan 40 hari, kita sudah kemarin belajari bahwa 40 hari itu ditandai dengan adanya sekam yang sudah terpisah dari antara gandum. Dan mulai untuk pendidikan 40 hari diawali dengan adanya Yudas yang terpisah dari antara murid-muridnya. Ya, jadi artinya setelah Yudas terpisah, barulah mereka bisa mengikuti pendidikan 40 hari. Dan kita juga memasuki pendidikan 40 hari itu ditandai dengan setelah Victor Hutef meninggal. Setelah sekam itu telah diketahui, setelah sekam telah mendirikan patung lembu emasnya. Ya, artinya sekam telah menunjukkan dirinya. Ya, waktu sebelumnya tidak terlihat, waktu dipimpin oleh Musa masih bercampur semuanya. Tapi setelah Musa naik 40 hari, mulailah di situ terlihat. Ya, mulailah terlihat mereka sekam-sekam itu menunjukkan giginya. Ya, jadi artinya kalau kita mau hubung-hubungkan dengan lambang ini, ya itu masuk. Ya, tapi apakah itu boleh dibawa ke situ atau tidak? Ya kita sementara ini memahaminya bisa ke sana, walaupun mungkin tidak. Atau bagaimana lah, silakan saja Anda menerjemahkannya. Jangan sampai saudara bilang si Ren udah asumsi-asumsi, tapi ini gambarannya adalah memang seperti itu. Ya, 40 hari ya, ini adalah waktu sekam itu sudah dipisahkan, dan di dalam 40 hari itu setelah Musa turun daripada Musa turun, itu Tuhan langsung memisahkan antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang ikut kepada Musa berdirilah di sebelah kiri atau sebelah kanan, itu saya lupa. Ya, yang tidak mengikuti yang menyembah kepada patung lembu emas silakan berdiri di sebelah kiri atau kanan, saya lupa. Dan semuanya dibunuh 3.000 orang banyaknya ya. Nanti kita baca di bawah. Ya, dan artinya itu adalah pemisahan, itu adalah pintu kasihan tertutup bagi sidang. Kira-kira mungkin gambarannya seperti itu. Kalau kita mau coba mengkait-kaitkan dengan perjalanan contoh dan contoh saingan. Oke, terus Dela. Kalau ada yang mau bantah silakan, nggak apa-apa, kita belajar. Jadi tanpa kita sadari ternyata 40 hari itu semua dicontohkan dari kacamata yang berbagai nubuatan atau berbagai cerita-cerita umat Allah. Yang berikutnya adalah pelajaran dari ketegasan Musa daripada Harun dan besar hatinya. Musa menolong bangsa Israel dan Harun dari kebinasaan akibat menyembah patung lembu emas. Keberuntungan bagi bangsa Israel dan Harun sehingga terhindar dari murka Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat
Ya, ini Musa apakah lebih tegas ataukah dia lebih lembut? Ya, kalau tadi kita memfokuskan cerita tentang 40 harinya, ya, yang berikutnya ini kita coba melihat bagaimana Tuhan menginginkan pemimpin itu harus seperti apa. Bolehkah kita lembek-lembek? Bolehkah kita berbeda-beda tapi satu? Berbeda-beda tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tadi yang disebutkan oleh Dokter Suci dan Daniel Gio. Mari kita baca. Musa dengan berada di atas gunung telah diamarkan tentang kemurtatan yang terjadi di atas perkemahan itu dan diperintahkan supaya kembali dengan segera. Allah bersabda, pergilah engkau turunlah dari atas bukit karena bangsamu yang telah kau bawa naik dari negeri Mesir, yaitu telah merusakkan halnya. Dengan segera juga mereka itu telah undur daripada jalan yang kupesan kepadanya. Mereka telah membuat akan dirinya seekor anak lembu tuangan. Lalu mereka itu sujud di hadapannya. Allah sebenarnya dapat menghentikan pergerakan itu dari awalnya, tetapi ia membiarkan hal itu berlaku sampai puncaknya agar ia dapat memberikan pelajaran dalam hukumannya terhadap penghinaan dan kemurtatan. Jadi artinya Tuhan tidak menghargai, ya. Ini adalah bagaimana mereka beragama dengan cara-caranya sendiri. Tuhan tidak menghargai. Oke, lanjut. Perjanjian Allah dengan umatnya telah dibatalkan. Nah, lihat ya, saya ulangi nih. Perjanjian Allah dengan umatnya telah dibatalkan. Apanya yang dibatalkan, saudara? Mari kita baca terus. Dan ia menyatakan kepada Musa, maka sekarang biarkanlah aku menyalakan murkaku dan akan dia serta menghanguskan akan dia. Maka aku akan menjadikan dikau suatu bangsa yang besar. Ya, bagaimana kalau kita ditawarkan seperti Musa seperti ini? Apakah kita akhirnya besar kepala bahwa kita akan dibesarkan menjadi suatu bangsa yang besar? Tapi biarkanlah saya mau bunuh semua orang Yahudi, orang Israel itu. Ya. Bangsa Israel terutama sekali bangsa campuran itu akan senantiasa cenderung untuk memberontak terhadap Allah. Ya. Dosa-dosa mereka telah meniadakan belas kasihan Allah kepada mereka dan keadilan menuntut agar mereka itu dibinasakan. Jadi bangsa Israel itu bangsa Ibrani, bangsa pilihan, ya, dari waktu Tugu Babel itu Tuhan sudah memilih satu bangsa. Ini mau dibatalkan semuanya sama Tuhan. Bisa bayangin itu, ya. Jadi artinya nubuatan-nubuatan ke depan tuh bisa hilang semua itu kalau memang Tuhan hilangkan ini. Mungkin Tuhan akan pilih bangsa Ambon atau bangsa Batak atau bangsa Manado atau bangsa apalah, ya. Tapi di sini coba kita baca lebih lanjut, ya. Akhirnya mau dihancurkan sama Tuhan. Ya, kita lihat reaksinya Musa bagaimana. Dela lanjut deh. Biarkanlah aku sendiri agar aku binasakan mereka itu adalah sabda Allah. Jikalau Allah telah bermaksud untuk membinasakan Israel, siapakah yang dapat memohon untuk dapat menyelamatkan mereka? Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, siapa yang bisa nahan, katanya. Katanya Nyawet begitu. Betapa sedikitnya orang yang enggan untuk membiarkan orang berdosa kepada nasib mereka. Betapa sedikitnya orang yang enggan untuk menukar satu tanggung jawab yang berat. Sukar dan penuh pengorbanan yang dibalas dengan persungutan dan sikap tidak berterima kasih dengan satu kedudukan yang empuk dan terhormat pada saat mana Allah sendiri yang menawarkannya. Jadi Allah sudah menawarkan kepada Musa, keturunanmu akan besar, tapi izinkan saya memusnahkan bangsa Israel. Sekarang kita coba lihat. Katanya apa? Sangat sedikit orang yang mau seperti ini, tapi itu adalah Musa. Jadi kita disuruh harus jadi seperti Musa. Ya, kita baca terus. Tetapi Musa dapat melihat adanya dasar pengharapan di mana seolah-olah yang ada hanyalah kekecewaan dan murka. Firman Allah, biarkanlah aku sendiri. Ia tafsirkan, bukan sebagai sesuatu yang melarang, melainkan mendorong untuk diadakannya pembelaan yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu kecuali doa Musa dapat menyelamatkan Israel. Dan jikalau diminta dengan cara itu, maka Allah akan membiarkan umatnya hidup. Nah, ya. Coba bisa lihat di sini, saudara lihat. Jadi doanya Musa inilah yang membantu bangsa Israel keluar dari kebinasaannya. Ya, termasuk siapa? Nanti kita baca di bawah. Artinya apa? Di dalam pelajaran bukunya Victor Hutev, renungan amaran sekarang nomor berapa saya lupa. Musa ini adalah orang yang memegang kunci, ya, terikat di dunia, terikat juga di dalam sorga. Jadi apa yang diusahakan dari doanya Musa ini, ya, terikat di dunia, terikat juga di sorga. Seperti Ayub, seperti Yakub, Yusuf, ya. Kalau kita baca itu,
itu memegang kunci-kunci sorga. Ya, jadi apa yang mereka buat itu juga terikat di sorga. Lanjut deh lah. Ini juga yang berlaku di dalam pribadinya Musa. Jadi lihat Musa itu mau mengorbankan. Padahal Musa sebenarnya juga nggak ada untung-untungnya bela bangsa Israel. Karena Musa udah dijanjikan dia nanti akan jadi bangsa yang besar. Ya, jadi dia nggak nolong bangsa Israel juga nggak apa-apa. Dia nolong juga nggak apa-apa. Ya, nolong juga nggak dapat untung. Nggak nolong juga dia nggak ada ruginya. Ya, tapi besar hatinya seorang Musa inilah yang luar biasa. Ya, kita terus. Apabila Musa mengadakan permohonan bagi Israel, rasa takutnya hilang ditelan oleh perhatian dan kasihnya yang dalam bagi mereka yang untuknya telah di dalam tangan Allah menjadi sebagai satu alat yang berbuat banyak. Tuhan banyak perkara. Tuhan mendengar permohonan itu dan mengabulkan doanya. Yang tidak mementingkan diri itu, coba lihat. Tadi kita udah bilang musuhnya kita tuh ada dua, yaitu apa? Musuhnya adalah karena dengan keringat kita harus mencari nafkah, dan yang kedua akibat daripada kita mengizinkan Lucifer mempengaruhi kita. Jadi karakternya Lucifer masuk ke dalam diri kita, yaitu mencintai diri sendiri. Dan Musa itu sudah mengalahkan dirinya sendiri. Bagaimana dengan Harun tadi? Harun itu khawatir hidupnya mati, dirinya dibinasakan. Jadi artinya Harun masih tersandera dengan yang masalah kepentingan diri sendiri. Ya. Jadi dalam hal kita belajar menjadi manusia yang baru, kita disuruh meninggalkan mementingkan diri sendiri. Ini pelajaran bagaimana menjadi manusia baru kita dapat dari ceritanya Musa. Ya, kita terus. Perhatiannya terhadap Israel bersumber dari motif yang tidak mementingkan diri sendiri. Kemakmuran umat Allah baginya lebih berharga daripada kehormatan pribadi. Lebih mahal daripada kesempatan untuk menjadi bapa dari satu bangsa yang berkuasa. Luar biasa Musa. Ya. Saudara harus lihat perbedaan antara Musa dan Harun. Nanti kita akan bahas perbedaan Musa dan Harun. Oke, Dela geser. Kita baca yang hitam-hitamnya aja karena banyak nanti. Kemarahannya meluap-luap. Siapa ini? Ini Musa, saudara. Ya. Tapi Musa itu walaupun dia membela bangsa Israel, tapi bukan berarti dia toleran terhadap pelanggarannya Israel seperti Harun. Tidak. Ya. Dia marah meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka. Ya. Kita lihat Musa memandang jijik. Harun tidak memandang jijik. Ya, nanti kita akan baca di bawah pembahasannya. Ya. Kita lihat kenapa Musa jijik, kenapa Harun tidak. Ya, nanti kita lihat di bawah. Kemarahannya meluap-luap untuk menunjukkan rasa jijiknya terhadap kejahatan mereka itu. Ia melemparkan kedua loh batu itu dan kedua-duanya hancur di hadapan semua orang. Luar biasa, dia marahnya luar biasa. Dengan demikian itu mengertikan bahwa sebagaimana mereka telah menghancurkan perjanjian mereka dengan Allah, demikian juga Allah telah menghancurkan perjanjiannya dengan mereka. Jadi artinya bangsa Israel itu hampir sebenarnya udah binasa itu pada saat itu. Apabila ia memasuki perkemahan itu, Musa melewati orang banyak yang sedang berpesta pora itu. Kemudian ia mengambil berhala itu dan mencampakkannya ke dalam api. Setelah itu, ia menggilingnya menjadi seperti tepung, dan setelah mengamburkannya ke dalam satu sungai yang mengalir di atas gunung, ia menyuruh orang banyak meminum airnya. Waduh, Musa nggak takut mati apa? Kan orang banyak itu kan lebih banyak dari dia cuma seorang diri. Coba dia hancurkan, ya, lembu emasnya, tuh habis itu dihanyutkan di dalam air, suruh minum lagi. Bukannya Musa terbirit-birit habis itu. Dengan demikian ditunjukkan bagaimana sisa-sisa dewa yang mereka sembah itu. Ya, coba lihat. Dan artinya perbedaannya Musa sama Harun. Musa dalam melakukan ini, kira-kira dia mikirkan nasibnya enggak? Dia kan sebenarnya juga berpotensi untuk dibinasakan sama mereka. Ya, kan orang-orang enggak ada yang melihat ada Tuhan di belakangnya dia. Ya kan bisa saja dia dibunuh sama orang-orang banyak itu. Ya, dalam hal cerita ini ditangkap pun tidak. Musa dipegang tangannya aja tidak sama mereka. Ya. Jadi artinya apa? Seperti yang tadi yang Victor udah baca di dalam renungan doa, kalau kita sudah menjadikan Tuhan yang utama, itu segala-galanya itu akan dipertambahkan kepada kita. Termasuk apa? Keselamatan kita, baik mau rohani, mau jasmani, mau materi, itu akan diberikan kepada kita. Asal apa tadi?
kehendaknya, tadi kan kita udah baca di renungan pendahuluan, asal kehendaknya yang kita lakukan, bukan keinginan kita. Kalau kita lakukan keinginan kita, ya Tuhan nggak mau dengar doanya. Tapi kalau kita jalankan seperti Musa, ya, maka sebagaimana Yesus bisa menyediakan air anggur, sebagaimana Yesus bisa ngasih roti, sebagaimana Yesus juga bisa bayar pajak, kita juga akan sama seperti itu. Ya, itu jaminannya. Memang susah, seperti yang Victor katakan, mengatakannya mudah, tapi mempraktekannya susah. Tapi memang Tuhan nuntutnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Pemimpin besar itu memanggil saudaranya. Nah, kali ini, kalau tadi itu dia menyikapi kepada bangsa Israel, sekarang bagaimana sikapnya kepada Harun? Ya, bagaimana? Adakah dia hukum Harun? Dia marah kepada Harun, atau dia memaafkan Harun, atau dia main mata sama Harun? Udah, Harun itu tadi saya acting doang. Itu ya peran-peran lah, biar keren. Tidak ada seperti itu, saudara. Saudara lihat nih. Pemimpin besar itu memanggil saudaranya yang bersalah itu dengan tegas menanyakan, engkau dipengapakan orang banyak itu? Ini asli, ini saya ambil dari website. Orang Advent nggak tahu bahasa Indonesianya, belajar di mana. Dia buatnya kayak gitu. Ya, engkau diapakan oleh orang banyak ini, maka engkau mendatangkan atasnya salah yang begitu besar. Kenapa dibilang begitu besar, saudara? Karena di bangsa Israel ini melanggar hukum 4 hukum yang di depan. Ya, hukum yang pertama yaitu apa? Jangan membuatmu patung. Ini jadi kalau kita menyalahi yang hukum yang 4 ini adalah hukum apa? Ini adalah dosa yang tidak dapat diampuni. Pada dasarnya dosa yang tidak dapat diampuni. Ya, dia bukan melakukan sebuah dosa yang masih dapat diampuni. Ya, tapi karena doanya Musa tadi, akhirnya bangsa Israel bisa diampuni. Harun berusaha untuk membela dirinya dengan bercerita tentang desakan orang banyak. Sehingga jikalau ia tidak mengabulkan keinginan mereka, maka ia akan dibunuh. Coba, didengar nggak sama Harun kata-kata itu? Apa sama Musa? Ya, jawab, janganlah kiranya amarah Tuhan sangat bernyala-nyala, katanya Harun. Tuhan tahu akan hal bangsa ini sama seperti jahatnya adanya. Maka kata mereka itu kepada hamba, perbuatlah akan kami berhala yang berjalan di hadapan kami karena adanya Musa. Adapun Musa orang yang telah membawa kami naik dari negeri Mesir, tiada kami tahu apakah jadinya. Lalu kata hamba kepada mereka itu, barang siapa yang pakai emas hendaklah ia dicabut serta dibawanya kemari kepadaku, maka telah kulontarkan dia ke dalam api dan seterusnya. Ia mau membujuk Musa untuk mempercayai bahwa satu mukjizat telah terjadi, bahwa emas itu telah dilemparkan ke dalam api dan oleh satu kuasa gaib telah berubah menjadi satu patung anak lembu. Tapi lihat reaksinya Musa bagaimana. Adakah Musa mau dipengaruhi dengan ya namanya pembelaan diri? Tetapi dalih-dalih serta keterangan palsunya itu tidak menolongnya. Dengan adil ia telah diperlakukan sebagai pemimpin kemurtatan itu. Ya. Coba. Jadi Harun Musa tidak mudah dipengaruhi. Saudara-saudara, kalau menjadi seorang pemimpin harus seperti ini. Ya. Karena kita calon 144.000 itu adalah semuanya pohon kayu, tidak ada yang jadi anggota-anggota, anggota-anggotanya nanti 200 juta. Maka semua calon-calon 144.000 harus setegas Musa, tidak boleh lembek. Ya, kalau kita di antara kita ada yang punya pengertian-pengertian berbeda, kalau lihat dari cerita Musa harus diapakan, saudara? Diampuni, ditolerir, ditendang. Jadi kalau saudara Ferry melihat apa yang saudara baca dari Musa, sejalan nggak rohnya Musa dan rohnya Daniel Gio? Sejalan nggak Dokter Suci atau Wako Texas dengan roh yang memimpin Musa? Ya, silakan saudara renungan sendiri. Kalau saudara belajarnya demikian tertulis, ya jalaninlah seperti ini. Tapi kalau saudara belajarnya adalah demikian kata pemimpin, ya tidak bisa seperti itu. Mari lanjut lagi. Ya, kenyataan bahwa Harun telah diberkati serta dihormati jauh lebih tinggi di atas orang banyak, itulah yang justru menjadikan dosanya begitu keji. Adalah Harun yang disucikan bagi Tuhan. Bayangin ini, Harun itu sudah diistimewakan. Tapi kok Harun nggak punya nyali seperti Musa? Bagaimana dengan kita yang sama sekali tidak pernah Tuhan bicara dengan kita? Ya. Tuhan juga nggak pernah kita tahu bicara sama sama Musa, Musanya juga udah meninggal,
Ya, bagaimana kita punya nyali seperti Musa? Ya, tapi Tuhan nuntut yang sama. Yang telah membuat berhala itu dan mengumumkan pesta itu adalah dia yang telah diangkat sebagai juru bicara bagi Musa dan tentang siapa Allah sendiri telah bersaksi. Aku tahu ia dapat berkata-kata dengan baik. Keluaran 4 ayat 14. Yang telah gagal untuk mencegah penyembah-penyembah berhala itu di dalam maksud mereka yang bertentangan dengan sorga. Jadi coba lihat saudara, seorang Harun yang sudah tahu bahwa dirinya itu diangkat sama Tuhan langsung. Dan Tuhan memilih Harun untuk dampingi Musa. Harusnya Harun punya keberanian. Sebagaimana bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, Tuhan bisa menjaga mereka dari serangan bangsa Mesir. Harusnya Harun juga nggak perlu takut sama saudara-saudaranya. Oh, saudara Ferry udah keluar ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi Harun sebenarnya nggak perlu khawatir. Kok dia takut bahwa dia akan diancam dibunuh? Harusnya dia nggak perlu takut. Artinya apa? Artinya orang dalam ancaman, ya, dalam ancaman itu bisa blank, ya. Nggak tahu siapa yang pernah mengalami hal yang seperti itu. Mungkin kita sering ya. Pada saat kondisi kita dalam desakan, pada saat di ujung tanduk, mungkin otak ini udah nggak bisa mikir, hilang semuanya. Ya itu yang terjadi di dalam dirinya Harun. Tapi dalam hal cerita ini, kita disuruh harus tetap tegas seperti Musa. Apa yang membuat Harun begitu khawatirnya? Ya, kenapa? Karena dia masih mencintai dirinya. Oke, kita lanjut. Yang membedakan dengan Musa, Musa sama sekali tidak ada ketakutannya. Karena Musa sama seperti Daniel dilempar ke dalam lubang singa. Ada nggak dia khawatir? Aduh, gila giginya gede banget tuh. Aduh. Tuh cakarnya begitu. Nah, nggak ada tuh sama sekali di pikirannya Daniel tuh. Itu sama kayak Yusuf dilempar ke dalam sumur. Waduh, ini tinggi banget nih sumur. Bagaimana saya keluar? Kekhawatiran itu nggak ada sama sekali. Ya, kita disuruh harus seperti itu, luar biasa nih. Kita cenderung banyak seperti Harun. Kita khawatir, ya. Maka akan Harun pun sangatlah murka Tuhan. Nah, saya baca langsung bawah ya. Nah, sehingga hendak dibinasakannya akan dia. Nah, jadi kepada bangsa Israel Tuhan mau batalkan perjanjiannya, kepada Harun pun yang Tuhan sudah angkat, Tuhan pilih untuk dampingi Musa waktu di awal, itu Tuhan marah. Ya, dan dia mau dibinasakan. Tetapi sebagai jawab terhadap doa Musa yang sungguh-sungguh, hidupnya telah dipeliharakan dan di dalam kerendahan hati satu pertobatan akan dosanya yang besar itu ia telah diperkenankan Allah kembali. Jadi betapa kuatnya itu ya kunci yang dipegang oleh Musa itu. Jadi walaupun si Harun itu sudah menyalahi 4 hukum yang pertama, tapi dia bisa diampuni. Ya. Karena apa? Karena satu doanya Musa, dan yang kedua karena apa? Karena pertobatannya dari dirinya Musa. Ya. Jikalau Harun mempunyai keberanian untuk berdiri bagi yang benar, nah, jadi kalau Harun itu seperti Musa berani dengan tidak mempedulikan akibatnya, maka ia akan mencegah kemurtatan itu. Jikalau ia dengan teguh telah mempertahankan kesetiaannya sendiri kepada Allah, jikalau ia telah menunjukkan mereka kepada mara bahaya di Sinai dan telah mengingatkan mereka akan janji yang hikmat kepada Allah untuk menurut hukumnya, maka perbuatan jahat itu akan dapat dicegah. Ya, nanti kita lihat akibat daripada kelembekannya Harun itu berapa orang yang harus menanggung. Ya. Apakah bangsa Israel akhirnya gembira karena Harun itu baik? Ya, kita coba lihat ya.